Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ashlih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Manshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sekarang kita mulai belajar dengan kitab Matan Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, seorang ulama berasal dari Hadramaut. Ini adalah kitab fikih dasar diperuntukkan oleh pemula. Tentunya ketika kita ingin belajar memahami fikih pembahasan yang lebih tinggi, kita harus belajar dari dasarnya. Jadi kitab ini sudah terkenal populer di kalangan pesantren, santri di seluruh Indonesia. Mereka banyak belajar dasar fikih menggunakan kitab ini. Dan kitab ini memiliki banyak sarahannya. Di antaranya yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu kitab Kasyifatus Saja, dan juga ada Nailur Roja. Nah, itu semua sarahan dari kitab Safinatun Najah. Sebenarnya kitab Safinatun Najah ini cuma bab ubudiyah. Memang ubudiyah sampai bab solat. Akan tetapi Syekh Nawawi menambahkan karena dianggap penting, ditambahkan sampai bab puasa. Kemudian ada lagi yang menambahkannya sampai bab hajinya nanti. Yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami sampai bab sholat. Nah, jadi kita langsung saja membaca agar mempersingkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya di atas ada hadis Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi orang baik, kebaikan pada dirinya, maka Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, inilah kebiasaan para ulama ketika mengarang kitab, yaitu memulai kitabnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Di balik makna Bismillahirrahmanirrahim menunjukkan bahwa ketergantungan kepada Allah. Saya menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim, atau kita makan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika naik kendaraan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu maknanya. Ar-Rahman, rahmat Allah, kasih sayang Allah yang diberikan di dunia, baik kepada hambanya yang taat maupun yang bermaksiat. Kemudian Ar-Rahim, ini hanya diberikan di akhirat, diperuntukkan oleh ahli iman. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi hakikatnya di dunia ini kembalinya itu kepada Allah. Pujian yang kita peruntukkan kepada manusia pun hakikatnya kembali kepada Allah. Kecerdasan yang dimiliki, kemampuan, kekuatan, harta dan lain sebagainya, itu pujian diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Dan kepada Allah kami minta pertolongan terhadap urusan dunia maupun urusan, terlebih urusan agama. Bahkan kata ini kita ulangi di dalam sholat sebanyak 17 kali, menunjukkan kita sebagai hamba
butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini adalah hamba Allah yang lemah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat serta salam semoga diperuntukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatam. Khatam itu stempel para nabi. Makna stempel itu tidak sah nabi terdahulu kecuali mereka akui Nabi Muhammad. Begitu. Stempelnya itulah Nabi Muhammad. Jadi tidak ada nabi terdahulu kecuali dan harus membawa pesan akan ada nabi yang datang setelahnya, yaitu Nabi Muhammad. Itulah khotamnya itu. Ini bisa juga dibaca khotim sebenarnya. Dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, semuanya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah tidak sebatas cinta kepada Nabi, tapi juga harus mencintai keluarga, zuriat, ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan dan tidak ada kekuatan untuk menjauhi maksiat kecuali atas pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung, maha besar. Haula dan kuwata ini sebenarnya memiliki arti yang sama, tapi maknanya kalau haula itu diartikan kekuatan untuk melaksanakan ketaatan. Kalau kuwata, kekuatan untuk terhindar dari maksiat. Begitu. Faslun fi arkanil Islam. Pasal pembahasan pada rukun Islam. Sebelumnya, rukun Islam ini termasuk bagian dari rukun agama. Jadi rukun agama itu ada 3. Di antaranya ada rukun Islam yang pertama. Kemudian yang kedua, rukun iman. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Ini sesuai dengan hadis Jibril. Hadis Jibril maksudnya ketika malaikat Jibril menyamar menjadi manusia, berhadapan dengan Rasulullah SAW pada waktu itu. Hadis ini masyhur di dulu kita belajar di hadis arba'in. Nah, di situ Nabi menanyai tentang Islam. Al-Islam, ihsan, beliau tanya. Kemudian hari akhir. Nah, itulah kesimpulan bahwa rukun agama itu yaitu rukun Islam. Rukun Islam, rukun iman, dan puncaknya nanti adalah ihsan. Nah, pembahasan yang pertama di sini adalah mengenai rukun Islam. Jadi Syekh Salim bin Hadrami sebelum masuk ke pembahasan fikihnya, beliau juga memulai dengan pembahasan tauhid sedikit. Rukun Islam, arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah, utusan Allah. Sedikit kami menyampaikan hukum syahadat. Hukum baca syahadat selain dalam sholat tidak wajib kecuali bagi orang kafir asli atau murtad yang mau masuk Islam. Jadi ketika ada seseorang yang terlahir dari Muslim, maka otomatis orang itu menjadi Islam, seorang Muslim. Dan mengucapkan syahadat ini bagi orang Islam tidak wajib kecuali dalam sholat. Karena sholat kita harus baca ini. Tapi bagi orang non-Muslim, mereka wajib mengucapkan kata ini.
Nah, inilah sedikit pembahasan tentang syahadat. Wa iqamus shalah, mendirikan salat, wa ita'uz zakah, membayar zakat, menunaikan zakat, wa shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, bisa haju bisa hiju, yaitu menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu berjalan menujunya. Nah, inilah pembahasan rukun Islam yang nanti akan dijelaskan satu persatu secara terperinci. Mungkin sampai sini dulu, nanti kita lanjut di pembahasan selanjutnya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.